Sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get that what? Say the right, they know the memo. Iri bilang asik. Nah ini yang dimaksud PP66 tuh. Hai lur, kembali lagi bersama saya Ungkap Edi di channel Taka Show. Lagi debut enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Hayo gaskan. Oke, sebelum aku bahas di sini aku mau bahas beberapa pembahasan. Tapi sebelum aku bahas pembahasan ini, jangan lupa kalian nonton video aku yang kemarin. Aku main Ome TV dan di situ aku menemukan seseorang yang sangat mengejutkan. Karena dia itu wanita gitu loh. Membuka baju. Gimana ceritanya? Coba kalian lihat videonya nih, klik aja di sini ya. Oke, nah itu ya, jangan lupa guys. Seru soalnya. Oke, nah untuk pembahasan kali ini di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan. Nah, untuk pembahasan pertama di sini ada yang bertanya, "Kak, apa sih maksud dari VV666? Profile picture 666." Nah, di sini ada postingannya di TikTok. Seperti apa sih keramaian VV666 itu? Kita coba lihat ya. Nih, ada PP66 meresahkan. Coba kita lihat ya seperti apa. Oke, mari kita bantai. Gas. Oke. Oke. Nah, itu yang pertama. Kita coba lihat yang kedua ini dari tanggapan orang-orang ya. Nih. Iri bilang asik. Nah, ini yang dimaksud PP66 tuh. Nah, jadi di sini tuh di TikToknya dia membuat foto profil 666 yang dimaksud oleh yang bertanya gitu. Apakah itu 666? Apa sih 66? Nih kita lihat dulu nih. Lagi tren PP66. Nih. Buat umat muslim yang mau ikutan tren itu boleh lihat sebentar saja. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk bagian mereka. Udah cuma mau kasih tahu itu doang. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Oke. Nah itu ya. Jadi apa sih PP66? Aku jadi penasaran PP66 gitu lah. Mungkin orang anggap itu 666 itu lambang setan mungkin ya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya di balik 6666 itu apa. Nah, jadi gini guys, 666 itu ini ada beberapa arti di beberapa bentuk gitu loh. Contoh di bilangan ada artinya, di agama ada artinya juga. Terus di bidang lain juga ada artinya. Jadi si 666 ini ada beberapa jenis, ada beberapa pengertian gitu loh guys. Nah, untuk pengertian yang pertama dulu nih, pengertian dari sistem bilangan. 666 itu angka kan? Nah, jadi 666 itu adalah jumlah dari 36 bilangan asli pertama. Dalam matematika, bilangan 666 ini bisa dikurang, bisa dikali, bisa dibagi. Contoh, 6 bisa dibagi 2, bisa. Kali 2 bisa. Dikurang bisa. Jadi ini angka memang bisa dikali, dibagi, dan dikurang. Ini menurut matematika ya. Nah, terus yang kedua, dalam agama. Nah, 666 itu adalah kode perjanjian baru. Nah, di dalam sistem penulisan Yunani, angka itu adalah abjad. Nah, kalau misalkan kita mah, angka itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di Yunani, angka itu adalah contoh A, B, C, D. Kebalik gitu. Nah, di dalam Yunani, angka 666 ini bisa dibaca dengan Neron Kaisar. Nah, siapa Neron Kaisar? Jadi Neron Kaisar itu adalah pimpinan kekaisaran Romawi yang dianggap sangat jahat. Nah, warga-warganya itu nggak suka sama Neron Kaisar ini. Nah, kenapa dibuatkan angka 666 yang ditunjukkan kepada Neron Kaisar? Nah, jadi gini, 666 itu sebagai kata ganti dari Neron Kaisar. Dikarenakan kenapa mereka menggunakan kata ganti 666 sebagai Neron Kaisar? Karena kalau misalkan warga tersebut ngomong kalau Neron Kaisar gitu jahat gimana-gimana gitu loh. Nah, itu pasti kan Neron Kaisarnya marah gitu. Marah besar malahan. Jadi, warga di situ menggunakan kata 666 itu untuk kata ganti daripada Neron Kaisar tersebut. Jadi contoh gini deh, misalkan kita ngomongin orang nih.
pasti kan nggak mungkin kita sebutin namanya gitu, takutnya kan ada orangnya gitu loh. Nah kita pasti kan gini, kita kodein aja, jadi si Anissa misalkan jadi si A, terus si Benar misalkan jadi B gitu kan. Nah jadi 666 itu adalah kata ganti yang menunjukkan kepada Neron Kaisar, karena warganya tuh takut gitu kalau misalkan ngomong gamblang gitu, Neron Kaisar ya pasti marah Neron Kaisarnya. Jadi warga nyebutnya 6666. Tapi aku nggak tahu ya, Neron Kaisar itu tahu nggak kalau misalkan 666 itu ditunjukkan kepada dia gitu. Kurang tahu ya aku kalau itu. Jadi begitu guys. Nah untuk di bidang lain seperti apa? Nah kalau di bidang lain, menurut artikel yang aku baca bahwasanya di Cina angka 666 ini dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Nah maka dari itu berbagai usaha bisnis di Cina itu kadang ada angka 666 di jendela tokonya, karena menurut mereka itu dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Begitu ya guys ya. Nah jadi guys, pada intinya 666 tidak ada hubungannya dengan setan. Begitu. Nah aku juga nggak ngerti guys, kenapa foto profil yang mereka gunakan yang tentang viral VV666 itu ada tanduknya, terus yang merah gitu, aku nggak ngerti gitu kenapa bisa kayak gitu. Apakah mereka mau mencontoh tentang kepribadian daripada Neron Kaisar yang jahat itu? Kita tidak tahu. Entah ya maksud dan tujuannya mereka itu apa. Nah tapi dari apa yang aku dapat, angka 666 itu banyak artinya, tapi tergantung orangnya masing-masing sih menggunakan angka 666 tersebut gitu. Apa maksudnya dan tujuannya gitu. Jadi begitu ya guys ya. Pada intinya angka 666 itu bukan lambang setan, bukan. Oke. Jadi gitu ya guys ya, mungkin bisa aku bahas di pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua. Oke, untuk pembahasan kedua di sini aku mau bahas tentang apa yang kalian tanyakan. Nah, aku mendapatkan info seperti ini kayak masa sih ada sih gitu kan, nggak mungkin kalau menurut aku. Tapi kalian ya entahlah ya terserah kalian percaya atau enggak. Karena di sini tuh ada channel YouTube yang bisa meramalkan kematian seseorang. Kok bisa gitu kan? Yang aku tahu kematian, jodoh, yang kayak gitu kan yang tahu hanya Tuhan gitu loh. Dan gak mungkin lah kalau manusia gitu. Nah tapi di sini ada channel YouTube-nya, kita coba akurat nggak apa yang dia ramalkan gitu loh. Nah di sini ada channel YouTube-nya bernama 2020 Vision apa sih? Oke. Nah di sini dia menggunakan simbol mata. Menggunakan simbol mata, dan di sini tuh di bawahnya banyak videonya. Oke, ini banyak orang-orang yang diramalkan oleh dia. Nah, video pertama dia itu 3 tahun yang lalu, Ace Open. Nah, 3 tahun yang lalu. Terus di atasnya itu ada Ace Close. Ini penutupan ya, 3 tahun yang lalu. Dan ini videonya semuanya 3 tahun yang lalu. Oke, apakah betul seperti itu? Coba kita lihat siapa ya. Nah, coba kita di sini lihat tentang Kobe Bryant 2020, 2,7 juta ditonton 3 tahun yang lalu. Coba kita lihat videonya seperti apa sih. Oke. Nah ini videonya ya guys ya. Nih Kobe Bryant. Nih oke, dia Januari 26 2020. Oke, cuma segitu aja videonya, hanya 4 detik ya. 4 detik ini yang dia ungkapkan hanya sebuah tanggal, sebuah bulan, dan nama daripada artis ya. Nah, dari sini kita lihat apakah benar Kobe Bryant itu meninggal pada Januari berapa tadi? 26 20. Kita search Januari 26 20. Kita lihat kapan Kobe Bryant meninggal, 26 Januari 2020. Ternyata betul. Sedangkan yang dia posting adalah 8 Agustus 2017. Apakah ini kebetulan atau memang apa? Kita telusuri ya. Nah, menurut info yang aku dapat, channel YouTube ini tuh membuat video dahulu di tahun 2017. Dan dia itu membuat video durasinya nggak 4 menit seperti yang ada di video ini, tidak, tapi lebih. Karena dia itu memasukkan video yang berupa angka dari 2020, 2021, 2022, dan seterusnya.
Nah, terus bulannya juga dari Januari sampai Desember, angkanya juga sama. Nah, nanti kalau misalkan ada artis yang meninggal misalkan pada tahun sekian, jadi tinggal dipotong aja tahun yang tidak dibutuhkan. Jadi dipotong gitu guys. Emang guys, di YouTube Studio itu bisa dipotong. Begitu, jadi akurat lah apa yang dia buat. Jadi gitu katanya, tapi aku juga nggak tahu ya. Tapi bisa aja sih, mungkin aja, karena aku juga kalau motong misalkan ada video yang salah, ya aku potong di YouTube Studio. Nah, buat kalian yang nggak tahu YouTube Studio itu apa, jadi YouTube Studio itu ketika kita mengupload video di YouTube, kita bisa edit lagi. Jadi nggak melalui aplikasi apapun, tidak, hanya melalui YouTube aja. Diedit, dipotong, di blur, bisa nambahin lagu, nambahin apa, bisa begitu ya. Nah, kenapa keterangannya 2017? Kan dia uploadnya 2017. Nah, kita bisa privasiin dulu, disembunyiin dulu, dipribadiin. Nah, kita upload aja di tahun mendatang, berarti tanggalnya akan tetap 2017 gitu, atau 2015 atau 2000 berapa gitu. Nah, jadi begitu guys, menurut apa yang aku dapat, dan menurut aku juga pasti ya kayak gitulah, sama gitu. Kalau menurut aku nggak mungkin kalau dia bisa meramalkan hal tersebut, enggak. Oke, jadi itu aja ya guys ya yang bisa aku bahas tentang ya channel YouTube ini dan VV666. Semoga apa yang aku jelaskan ini tidak membuat kalian penasaran lagi. Oke, jadi itu aja guys ya mungkin bisa aku bahas. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalau misalnya kalian mau ngasih info, boleh komen di kolom komentar, atau kalian bisa DM di Instagram @uungkomedi28, atau kalian bisa tag di TikTok aku @uungkomedi28. Oke, jadi gitu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam gedebut, enjoy.